Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita Allah jadikan orang-orang yang di dunia ini beruntung, di akhirat juga berbahagia. Siapapun kita, di pihak manapun kita, keinginannya selalu sama. Mari kita berdoa bersama-sama semoga itu terwujud. Amin Allahumma amin. Ini Kiai Haji Ali Badri, orang Madura, yang dikenal di YouTube sebagai orang yang kontra dengan Robitoh Alawiyah, yang berkonflik dengan Oknum Habib. Bahkan berkali-kali orang mengupload tulisan beliau, bagaimana konflik beliau yang terjadi belasan tahun yang lalu, bagaimana perdebatan beliau dengan Habib dari Robitoh Alawiyah. Tetapi yang perlu diingat adalah Kiai Haji Ali Badri ini secara tegas ataupun secara tidak tegas, bahkan orang-orang yang mengutip tulisan-tulisan beliau dalam rangka membela Kiai Haji Imaduddin, sama sekali tidak pernah ada yang berani mengatakan kalau Kiai Ali Badri ini membatalkan nasab Ba'alawi. Catat ucapan saya ini. Tidak pernah ada satupun pernyataan bahwa Kiai Haji Ali Badri itu menyatakan nasab Ba'alawi batal. Artinya, kalau secara substansi tidak bisa kita bilang Kiai Haji Ali Badri ini ada di pihak Kiai Haji Imaduddin. Kenapa? Karena tema utama yang diusung oleh Kiai Haji Imaduddin adalah nasab Ba'alawi itu batal. Karena Ubaidillah tidak pernah disebut oleh ulama nasab di waktu yang sezaman atau di zaman yang sama dengan beliau dan yang mendekati, bahwa beliau atau Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Bagian itu Kiai Haji Ali Badri tidak pernah berbicara tentang itu, ya. Sama sekali tidak pernah membatalkan nasab Ba'alawi. Bahkan di tulisan-tulisan terbarunya beliau menyatakan bahwa sangat menyayangi para habaib, ya. Jadi sudah selesai konflik beliau dengan Robitoh Alawiyah atau dengan Oknum Habib tersebut. Maka dari itu beliau menawarkan opsi yaitu diskusi perdamaian. Nah, tawaran yang beliau sampaikan sangat tepat. Kenapa? Karena ini hal yang penting diselesaikan dalam bentuk diskusi. Beliau juga yang menawarkan adalah sosok yang tepat. Karena di satu sisi beliau punya track record pernah bermasalah dengan Habib, bermasalah dengan Robitoh Alawiyah mungkin. Tetapi di satu sisi beliau juga bukan orang yang pro dengan Kiai Haji Imaduddin, mendukung Kiai Haji Imaduddin bahwasanya nasab Ba'alawi batal. Berarti ada di tengah-tengah. Nah, ketika yang tengah yang mengajak diskusi, maka itu adalah seimbang, bukan dari sebelah pihak. Diskusi yang beliau tawarkan, yang pertama akan diikuti oleh pihak yang paling utama, yaitu Ketua Robitoh Alawiyah sendiri, Habib Taufik Assegaf. Walaupun kalau tentang kebersediaan Habib Taufik Assegaf itu belum bisa dipastikan karena belum dihubungi. Kiai Badri ini berjanji akan menemui beliau langsung. Tentu saja dalam rangka mengajak atau mengundang untuk melaksanakan diskusi ini. Adapun pihak kedua, yaitu pihaknya Kiai Haji Imaduddin, yang akan diwakili oleh Kiai Haji Imaduddin sendiri, dan beliau sudah bersedia datang. Kemudian selain itu juga diwakili oleh Tubagus Mogi Nur Fadil, beliau juga bersedia datang. Kemudian ada pihak ketiga, ya, yang diwakili oleh KRT Fakih Wirahadiningrat. Beliau juga sudah terkonfirmasi atau sudah memberikan pernyataan siap datang. Nah, kemudian dari pihak keempat akan dihadiri atau akan diundangkan kepada Sayyid atau Habib Fikri Syahab. Nah, untuk ini juga belum bisa dipastikan hadir atau tidak hadir karena belum dihubungi. Nah, sekarang berapa persen diskusi ini akan terjadi? Kalau analisa saya sederhana saja. Ini kita anggap 50-50. 50% mungkin terjadi, 50% mungkin tidak. Kenapa demikian? Karena kalau kita memperhatikan statementnya Habib Taufik, mulai dari tidak perlu ditanggapi, itu hanya serpihan kecil, kerikil kecil. Kemudian pernah juga beliau mengatakan kalau ada kentut, itu kita mau cari kentutnya atau kita tutup hidung saja, tahan nafas nanti hilang sendiri. Bahkan ada juga suara jangkrik kecil, soundnya aja besar, tidak perlu ditanggapi, orang tidak penting, jamaahnya 3 atau 2, bukan siapa-siapa dan sebagainya. Dari seperti itu, wajar kalau ada orang berpikir bahwasanya mungkin Habib Taufik memang sudah pasang sikap tidak akan pernah menanggapi.
Tetapi ketika ada orang yang berpikir mungkin saja menanggapi, bisa jadi. Kenapa? Karena Habib Taufik juga ada statementnya, Robito Alawiyah itu alamatnya jelas. Datang, bawa kitabnya. Nah, kan begitu. Itu kan jelas, mempersilahkan. Artinya bersedia untuk diskusi, tetapi harus didatangi, bukan diundang. Saya kira kalau hanya harus merubah formatnya, bukan diundang di tengah-tengah, tapi datang saja ke Robito Alawiyah, mungkin Kiai Haji Maduddin itu sangat bersedia. Asalkan ada undangan resmi bahwa Robito Alawiyah siap berdiskusi. Bukan hanya narasi dalam ucapan-ucapan yang tidak formal, tetapi harus jelas. Mengundang siapa saja untuk datang kalau ingin berdiskusi. Ya. Sebagaimana dulu Ketua Naqabatul Ashraf Al-Kubro, ya, Naak, yaitu Habib Ali Zainal Abidin Asegaf juga menyampaikan, kalau ingin tahu datanglah ke kantor kami. Itu kan narasi-narasi yang tidak jelas apakah itu undangan resmi atau tidak. Kenapa? Karena kalau ada forum, ada diskusi atau ada perdebatan, itu harus resmi. Waktunya kapan, siapa yang terlibat. Jangan-jangan datang nanti siapa yang menyambut di situ kan juga tidak jelas, begitu ya. Kalau kita melihat dari pihak Kiai Haji Maduddin, sepertinya tidak ada keraguan bahwasanya mereka akan siap datang. Nah, dari pihak Habib ini yang juga belum ada kepastian mereka bersedia atau tidak. Walaupun ya kita tidak boleh menghakimi ketika mereka tidak bersedia, apa alasannya. Bisa jadi memang menganggap itu tidak penting, atau bisa jadi karena mungkin tidak punya hujah, atau bisa jadi karena memang tidak mau menanggapi. Karena selama ini ketika kita lihat tanggapan-tanggapan mereka, ya berbentuk tulisan saja, berbentuk tulisan, bahkan ya paling jauh berbentuk narasi. Yang terbaru dalam Nabawi TV itu tulisannya dikonversi menjadi narasi. Jadi sebetulnya mereka sudah tidak diam, mereka sudah menanggapi. Pada persoalan apakah perdebatan ini akan terjadi atau diskusi ini akan terjadi, ya wallahu alam. Apakah ini sama dengan mengharapkan hujan di musim kemarau? Ya masih lumayan itu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kemarau itu juga hujan. Sekarang kan iklim sudah tidak stabil ya. Kadang-kadang di musim kemarau jadi-jadinya ada saja hujan ya. Atau jangan-jangan ini seperti mengharapkan matahari di malam hari. Ya bisa jadi mataharinya itu department store ya, atau mall. Tetapi kalau matahari yang dimaksud yang bersinar itu kan mestinya siang ya. Wallahu alam, kita doakan saja biar ini cepat selesai. Bahkan kalau misalnya ada dari pihak-pihak lain yang mau terlibat, mungkin bisa mengajukan diri. Misalnya Gus Rumail Abbas, atau mungkin Kiai Nur Ihya, atau mungkin siapapun ya. Silahkan. Gus Hanif Farhan mungkin ingin terlibat, silahkan. Karena selama ini perdebatan-perdebatan di media sosial itu memang belum pernah langsung melibatkan orang-orangnya dalam bentuk ucapan yang jelas ya, atau dalam bentuk mewajah berdiskusi secara langsung. Selama ini baru tulisan lawan tulisan. Tulisan Kiai Haji Maduddin diposting oleh Hanif Farhan. Kemudian ada tulisan dari Habib Hanif diposting. Tulisan dari Robito Alawiyah diposting dari Nabawi TV. Seperti itu terus ya. Belum pernah ada perdebatan atau diskusi secara langsung. Saya kira kalau sudah menyentuh kepada diskusi secara langsung, itu nanti efeknya juga akan berbeda. Masalah sah tidak sah, batal tidak batal, itu kita tunggu saja. Kalau kita mau gampang-gampangan, ya kalau sholat tidak sah, tinggal sholat lagi. Allahumma hadina hada sabila.